Sementara itu, saudara, rencana pemerintah Kota Batam melakukan impor ikan menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa Sirajuddin Nur. Anggota Komisi 4 DPRD Kepri tersebut menilai jika rencana impor ikan tersebut membuktikan bahwa ketahanan pangan di Kota Batam lemah. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri Sirajuddin Nur menanggapi wacana impor ikan mata besar dan ikan benggol oleh Pemko Batam yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perindak Kota Batam beberapa waktu lalu. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku bahwa wacana impor ikan tersebut merupakan kebijakan janggal dan sangat mengagetkan banyak pihak. Mengingat Kepulauan Riau merupakan provinsi yang didominasi oleh perairan dengan sumber daya alam kelautan yang melimpah. Selain itu, Sirajuddin Nur juga menilai kebijakan impor ikan tersebut merupakan satu bukti bahwa ketahanan pangan di Kota Batam sangat lemah. Dengan begitu, ia mendorong pemerintah Kota Batam untuk mempertimbangkan dan menyeimbangkan pembangunan sehingga potensi kelautan bisa menjadi prioritas. Berencana untuk mengimpor ikan yang sebetulnya ikan itu ada di sekeliling kita. Ya, tadi kan di wilayah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam kelautan. Jadi saya kira kebijakan ini agak mengagetkan dan sedikit agak janggal. Tapi ini sekali lagi menjadi bukti bahwa ternyata ketahanan pangan kita lemah. Gitu. Jadi ke depan pemerintah harus juga mempertimbangkan dan menyeimbangkan pembangunan yang selama ini terlalu fokus di mainland tapi melupakan pembangunan yang ada di laut. Karena itu gubernur, wali kota, DPRD mesti sama-sama mendorong supaya pembangunan kelautan dan perikanan kita ini bisa jadi prioritas. Karena kita wilayah kepulauan, kalau sampai mengimpor ikan, ya apa kata dunia ya. Yang seharusnya diimpor itu bukan ikannya, tapi peralatan-peralatan nelayan yang modern yang bisa kita berikan kepada nelayan-nelayan kita supaya mereka bisa lebih produktif. Untuk itu, Sirajuddin Nur mendorong pemerintah Kota Batam untuk lebih fokus pada pemenuhan alat-alat tangkap nelayan yang lebih modern ataupun pemberian pelatihan agar nelayan bisa lebih produktif dan memaksimalkan sumber daya kelautan yang ada. Wilayah kepulauan sampai mengimpor ikan ya tentu secara logika sulit diterima ya, sulit diterima. Bukannya kita penghasil, kok kita pengimpor gitu. Berarti kan kita gagal di dalam memaksimalkan potensi yang tersedia di alam kita. Ya sebaiknya ke depan memang nelayan ini sungguh-sungguh dibantu, diberdayakan, tentu dengan pelatihan yang mereka butuhkan ya, kemudian dukungan bantuan peralatan nelayan yang lebih modern. Beberapa waktu lalu pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan rencana impor ikan benggol dan ikan mata besar kepada sejumlah wartawan. Rencana impor ikan tersebut bahkan sudah mendapat persetujuan beberapa pihak, seperti Bea Cukai dan Kantor Karantina, serta sudah adanya lampu hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Batam, rencana impor ikan tersebut sebagai upaya untuk menjaga kestabilan stok dan harga di pasaran. Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.